Selamat pagi rekan-rekan Breakthrough Generation. Pagi hari ini saya mencoba untuk kembali memberikan sharing yang saya berikan judul Saat Titik Terendahku. Nah, ayatnya Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak muda dimanapun kalian berada, di dalam Mazmur pasal 139 ayat ke-6 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan, terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Saudara, di firman Tuhan ini jelas sekali bahwa tuntunan Tuhan di tengah-tengah atau di dalam titik-titik terendah kehidupan kita, Dia itu maha hadir. Dia selalu hadir, Dia tahu apa yang sedang terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Kenapa di firman Tuhan dikatakan di sini terlalu ajaib bagiku pengetahuan ini? Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Daud mengalami berbagai persoalan hidup, tetapi pada akhir langkah demi langkah hidupnya dia menyatakan kasih Tuhan, penyertaan Tuhan itu terlalu ajaib. Bahkan di luar dari pengetahuan dia. Karena apa? Karena Tuhan itu selalu memberikan yang terbaik. Saudara, setiap kita, saya, Bapak Ibu, orang-orang tua yang sudah lanjut usia, anak-anak remaja, anak-anak kecil mengalami hal-hal yang mungkin menjadikan titik-titik terendah di dalam kehidupan kita. Tetapi seperti yang saya sampaikan, di titik terendahku engkau hadir. Saudara, pagi hari ini saya ingin memberikan sharing kepada Bapak Ibu, saudara-saudara yang mungkin saat ini dalam kondisi keterpurukan, pintu yang berlapis-lapis yang tidak terbuka. Ada tergeletak seorang manusia yang tidak berdaya. Pola pikirnya sudah tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Kondisi tubuhnya mungkin sudah lelah, tidak bisa bergerak, lemas untuk melakukan semua aktivitas. Karena apa? Karena keterpurukan dengan pergumulan hidup yang semakin memberdaya setiap langkah kehidupannya. Tidak ada pengharapan, tidak ada jalan keluar. Yang ada hanya keterpurukan dan kekecewaan. Yang ada hanya harapan-harapan kosong yang dialami. Apa yang dialami mungkin itu penyakit kita. Penyakit Bapak Ibu Saudara yang bertahun-tahun sudah tidak bisa disembuhkan. Hanya terbaring di tempat tidur, menghabiskan waktu-waktu kesendirian, tanpa seorang pun tahu perasaanmu di dalam hatimu. Mungkin itu titik terendah dalam ekonomi keluarga. Begitu banyak hutang-hutang yang tidak terbayarkan, yang melebihi kapasitas kemampuan saudara dan saya. Keterpurukan demi keterpurukan hubungan, komunikasi dengan keluarga,
yang ada hanya percecokan, yang ada hanya tuntutan-tuntutan, yang ada hanya penghakiman-penghakiman, yang ada luka-luka di dalam diri yang semakin membuat kondisi yang semakin terpuruk. Titik-titik terendah di dalam kehidupan saudara dan saya itu akan berbeda satu dengan yang lainnya. Nah, saudara, pagi hari ini saya mencoba untuk membuka rekaman-rekaman CCTV dalam kehidupan saudara dan saya. Hal-hal apa yang selama ini pernah kita alami dalam masa-masa keterpurukan di masa lalu. Saudara, kalau saudara ada sampai hari ini saya menyampaikan renungan ini, artinya saudara masih punya nyawa, saudara masih punya spirit, saudara masih punya kehidupan. Nafas kita masih belum berhenti. Nah, di tengah-tengah setiap kehidupan yang sekarang ini sedang kita alami, artinya hidup kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan kita untuk bisa menjalani hari-hari kehidupan kita. Saya teringat dengan tokoh Daud, saudara. Daud dikejar-kejar Saul. Kenapa? Dia mau dibunuh. Karena apa? Karena dia itu lebih dikenal, lebih dihormati oleh rakyat daripada Saul yang seorang raja. Muncul sebuah iri hati dari Saul. Saul takut jabatannya, kedudukannya, validasinya di tengah-tengah rakyat Israel itu digantikan oleh seorang muda bernama Daud. Daud dikejar-kejar, saudara. Dia lari ke sebuah gua Adulam. Nah, apa yang terjadi di sana, saudara? Di gua Adulam ini, dia bukannya menyendiri, dia bukannya merenungkan hidupnya di hadapan Tuhan, dia bukannya mencari ketenangan di dalam Tuhan, tetapi justru Tuhan mengirimkan orang-orang yang begitu sangat banyak yang memiliki berbagai persoalan kehidupan. Daud posisinya sedang butuh konseling dengan Tuhan, tetapi Tuhan memberikan waktu untuk dia boleh menjadi konselor, menjadi penguat bagi orang-orang yang hadir di gua Adulam. Posisi Daud sedang terancam nyawanya. Karena apa? Tentara-tentara Saul terus mengejar untuk membunuh dia. Saudara, titik terendah Daud itu lebih besar dibandingkan titik-titik terendah yang kita alami. Mari saudara, saya mengajak saudara untuk mengingat lagi bagaimana penyertaan Tuhan di dalam kehidupan Anda. Baik Bapak Ibu yang sudah lanjut usia, Bapak Ibu yang mungkin dalam kondisi dewasa, anak-anak muda, anak-anak remaja, bahkan anak-anak kecil yang menyaksikan siaran ini. Saudara, apapun yang pernah kita alami, ingat baik-baik, Tuhan tidak terlambat menolong kita. Dia punya berbagai cara untuk menolong kita. Sampai dengan hari ini kita masih membuka channel YouTube saya, artinya saudara masih punya keyakinan Tuhan ada di pihak saudara. Saudara, jangan patah hati, jangan putus asa, ingat kebaikan Tuhan. Di sini, kemanapun aku dapat pergi menjauhi rohmu, kemana aku dapat lari dari hadapanmu. Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dalam dunia orang mati, di situ pun engkau.
Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Tangan kanan Tuhan memegang seluruh kehidupan saudara dan saya. Jangan meninggalkan iman dengan situasi-situasi sulit yang sedang saudara hadapi. Tetapi lihat, Tuhan selalu bekerja dalam kehidupan saudara. Tuhan selalu membukakan pintu buat kita. Dia membuka anak kunci yang tepat untuk kita, dan kita bisa menyelesaikan satu demi satu persoalan hidup yang kita hadapi. Mari saudara, titik terendah kita, disitulah Tuhan turut bekerja. Ingat, setiap titik-titik terendah kita, Tuhan membukakan jalan. Tuhan menunjukkan bahwa kekuatan Tuhan, kemahakuasaan Tuhan selalu tinggal dalam kehidupan saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati.